Halo, perkenalkan nama saya Desita Hernanda Mangindega, NIM 2405002 dari jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Tujuan presentasi dan pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Presentasi dalam organisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau rencana secara jelas dan efektif kepada audiens. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam, mempengaruhi audiens, serta mendorong tindakan atau keputusan tertentu. Pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan yang baik sangat penting dalam organisasi karena menentukan arah dan keberhasilan organisasi tersebut. Keputusan yang tepat membantu organisasi mencapai tujuan, meningkatkan efisien, dan meminimalkan risiko. Berbagai pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan intuitif. Pendekatan ini didasarkan pada perasaan atau insting yang muncul dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada pendekatan pengalaman. Pendekatan ini mengandalkan pengalaman masa lalu dalam membuat keputusan. Yang ketiga ada pendekatan fakta. Pendekatan ini mengandalkan data dan informasi yang objektif untuk membuat keputusan. Yang keempat ada pendekatan wewenang. Pendekatan ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan otoritas atau posisi seseorang dalam hierarki. Dan yang terakhir ada pendekatan rasional. Pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang logis dan terstruktur dalam pengambilan keputusan. Kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Yang pertama ada kelebihan dari intuitif, yaitu cepat. Pengambilan keputusan bisa sangat cepat karena tidak memerlukan analisis mendalam atau data yang banyak. Kelemahannya ada subjektif, yaitu berdasarkan perasaan atau insting yang bisa dipengaruhi oleh bias pribadi. Yang kedua ada pendekatan pengalaman. Kelebihannya efisien. Keputusan dapat dibuat lebih cepat dengan memanfaatkan pengalaman sebelumnya tanpa perlu memulai dari awal. Kelemahannya terbatas pada pengalaman individu, yaitu keputusan bisa terbatas oleh pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga kurang relevan atau situasi yang baru atau berbeda. Yang ketiga ada pendekatan rasional. Kelebihannya yaitu logis dan terstruktur. Proses ini mengikuti langkah-langkah yang jelas sehingga menghasilkan keputusan yang dipikirkan secara matang. Kelemahannya yaitu makan waktu. Proses yang terstruktur dan melibatkan analisis mendalam memerlukan waktu yang cukup lama yang mungkin tidak ideal dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Yang keempat ada pendekatan fakta. Kelebihannya yaitu objektif, menggunakan data dan informasi yang dapat diverifikasi, mengurangi potensi bias dan subjektif. Dan kelemahannya yaitu waktu dan biaya tinggi. Pengumpulan dan analisis data membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Dan yang terakhir ada pendekatan wewenang. Kelebihannya keputusan cepat karena diambil oleh individu dengan otoritas. Keputusan bisa diambil dengan cepat dan tidak memerlukan konsensus atau diskusi panjang. Kelemahannya yaitu kurang melibatkan pihak lain, yaitu keputusan hanya diambil oleh satu orang atau kelompok sehingga bisa mengabaikan perspektif penting dari pihak lain. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang diambil untuk suatu tindakan atau solusi dari beberapa alternatif yang ada. Yang pertama ada identifikasi masalah atau tujuan. Langkah pertama adalah mengenali adanya masalah atau kebutuhan untuk membuat keputusan ini. Mencakup pemahaman tentang apa yang perlu dipecahkan atau dicapai. Contohnya sebuah perusahaan yang melibatkan penurunan penjualan dan memutuskan untuk mencari solusi. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Contohnya mengumpulkan data penjualan, tren pasar, feedback pelanggan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penurunan penjualan. Yang ketiga menentukan alternatif. Setelah informasi terkumpul, berbagai alternatif solusi atau tindakan harus dikembangkan. Contohnya menentukan apakah perusahaan harus meningkatkan promosi, memperkenalkan produk baru, atau memperbaiki kualitas layanan pelanggan. Dan yang terakhir ada evaluasi alternatif. Setiap alternatif yang telah ditemukan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, waktu, dan risiko.
Contohnya, membandingkan biaya dan potensi keuntungan dari setiap alternatif yang ada, serta menilai risiko yang terlibat dalam implementasi setiap solusi. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan yang sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil relevan dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah dalam identifikasi masalah. Yang pertama, mengamati gejala atau ketidaksesuaian. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, mendefinisikan masalah dengan jelas. Yang keempat, menganalisis akar masalah. Yang kelima, menentukan dampak dan urgensi masalah. Yang keenam, menentukan tujuan penyelesaian masalah. Yang ketujuh, melibatkan pihak terkait. Analisis alternatif solusi. Analisis alternatif solusi adalah tahap penting dalam proses pengambilan keputusan, di mana berbagai solusi potensial untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dievaluasi. Langkah-langkah dalam analisis alternatif solusi antara lain menentukan kriteria evaluasi, menyusun alternatif solusi, evaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif, menghitung dampak jangka panjang dan jangka pendek, mempertimbangkan risiko, dan memilih alternatif terbaik. Pemilihan keputusan terbaik. Pemilihan keputusan terbaik adalah tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan alternatif solusi yang paling tepat setelah dilakukan evaluasi dan analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang ada. Langkah dalam pemilihan keputusan terbaik. Yang pertama, menilai kesesuaian dengan tujuan dan kriteria, mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang diperlukan, menghitung dampak jangka pendek dan jangka panjang, memperhitungkan risiko, dan mempertimbangkan waktu implementasi. Implementasi keputusan. Implementasi keputusan adalah tahap di mana keputusan yang telah dipilih dieksekusi atau diterapkan dalam praktik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah dalam implementasi keputusan ada penyusunan rencana aksi, penetapan tugas dan tanggung jawab, monitoring dan pengawasan, serta evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana keputusan yang diambil berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam evaluasi hasil. Yang pertama, menentukan kriteria evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga, perbandingan dengan tujuan dan harapan. Yang keempat, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang kelima, analisis dampak jangka panjang dan jangka pendek. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Contohnya, memilih untuk memperluas pasar ke luar negeri atau melakukan diversifikasi. Yang kedua, keputusan taktis. Keputusan taktis adalah keputusan yang bersifat menengah dan berfokus pada implementasi strategi yang telah ditetapkan. Contohnya, memutuskan untuk membuka cabang baru di suatu kota atau meluncurkan kampanye pemasaran untuk produk tertentu. Yang ketiga, ada keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang bersifat rutin dalam jangka pendek yang berfokus pada kegiatan sehari-hari. Contohnya, menentukan jadwal produksi, alokasi tenaga kerja untuk shift tertentu. Yang keempat, ada keputusan individu. Keputusan individu adalah keputusan yang diambil oleh satu orang, biasanya yang memiliki wewenang atau tanggung jawab langsung terhadap masalah tertentu. Contohnya, seorang manajer memutuskan untuk memberi izin cuti kepada karyawan atau memilih vendor untuk pasokan bahan baku. Dan yang terakhir, ada keputusan kelompok. Keputusan kelompok adalah keputusan yang diambil oleh sekelompok orang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam organisasi. Contohnya, keputusan yang diambil dalam rapat untuk meluncurkan produk baru atau menetapkan kebijakan perusahaan. Pengambilan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diambil dalam situasi rutin, berulang dan terstruktur di mana prosedur atau aturan yang telah ada digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, pemrosesan pesanan pelanggan, penjadwalan produksi. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang diambil dalam situasi baru, kompleks atau tidak pasti di mana tidak ada prosedur atau aturan yang ditetapkan. Contohnya, menangani krisis perusahaan, keputusan untuk ekspansi pasar internasional.
Keputusan strategis, taktis, dan operasional. Keputusan strategis adalah keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah dan tujuan keseluruhan organisasi. Sedangkan keputusan taktis adalah keputusan menengah yang berfokus pada implementasi strategi jangka panjang dan pengalokasian sumber daya. Dan yang terakhir, keputusan operasional adalah keputusan jangka pendek yang berfokus pada kegiatan sehari-hari dalam organisasi untuk memastikan kelancaran operasi. Keputusan dalam kondisi pasti, risiko tidak pasti, dan konflik. Dalam keputusan kondisi pasti, yaitu keputusan yang diambil dengan informasi yang lengkap dan hasil yang dapat diprediksi dengan pasti. Contohnya menentukan harga produk berdasarkan biaya tetap. Yang kedua, keputusan dalam kondisi risiko, yaitu keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan probabilitas hasil yang berbeda meskipun hasilnya tidak pasti. Contohnya investasi di pasar saham dengan risiko dan keuntungan yang terukur. Yang ketiga, keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu keputusan yang diambil dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak tersedia sehingga hasilnya sangat tidak pasti. Contohnya menghadapi perubahan pasar yang tidak terduga. Yang keempat, keputusan dalam kondisi konflik, yaitu keputusan yang diambil dalam situasi di mana ada perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya menyelesaikan sengketa anggaran antara departemen. Faktor-faktor mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu ada faktor internal yang terdiri dari struktur organisasi, yaitu cara organisasi disusun dan bagaimana hubungan antar bagian atau departemen diatur. Ini mencakup hierarki pembagian tugas dan alur komunikasi. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia, yaitu yang berkualitas tinggi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dan ada faktor eksternal, yaitu satu ekonomi, yaitu kondisi perekonomian yang memengaruhi organisasi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada sosial, yaitu faktor sosial yang mencakup nilai norma, kebiasaan, dan perubahan dalam demografi masyarakat. Yang ketiga ada politik, yaitu kebijakan pemerintah, peraturan, dan stabilitas politik yang mempengaruhi operasional organisasi. Contoh faktor yang memengaruhi keputusan organisasi, yaitu faktor internal. Ada struktur organisasi, yaitu contohnya di organisasi hierarkis, keputusan besar harus disetujui oleh manajemen puncak yang memperlambat proses keputusan. Yang kedua sumber daya manusia, yaitu DP contoh tim dengan keterampilan tinggi akan lebih percaya diri mengambil keputusan. Dan ada faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi, contohnya selama resesi perusahaan memutuskan menunda ekspansi dan fokus pada efisiensi biaya. Yang kedua, faktor sosial, contohnya perusahaan merubah produk untuk lebih ramah lingkungan sebagai respon terhadap tren kesadaran sosial. Yang ketiga, faktor politik, contohnya perusahaan yang menyesuaikan produk untuk mematuhi peraturan pemerintah yang baru. Contoh kasus nyata atau simulasi, yaitu sebuah perusahaan elektronik menerima keluhan dari pelanggan mengenai produk yang rusak setelah pembelian. Pelanggan menginginkan pengembalian uang atau penggantian barang. Langkah pengambilan keputusan yaitu 1. Identifikasi masalah, analisis alternatif solusi, pemilihan keputusan terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil. Jenis keputusan yang diterapkan dalam kasus tersebut, yaitu keputusan terprogram. Penggantian produk rusak adalah prosedur standar yang sering diterapkan untuk menangani keluhan produk sehingga tidak memerlukan analisis mendalam. Yang kedua, keputusan taktis. Keputusan ini bersifat taktis karena bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan menghindari dampak negatif pada reputasi perusahaan. Kesimpulannya adalah keputusan adalah proses penting dalam organisasi untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa opsi yang tersedia. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal organisasi, sumber daya manusia, dan budaya. Keputusan dapat bersifat terprogram atau tidak terprogram, strategis, taktis, atau operasional, dan tergantung pada tingkat kompleksitas dan dampaknya. Rekomendasi untuk pengambilan keputusan antara lain kumpulkan informasi akurat, libatkan pihak yang tepat, pertimbangkan dampak jangka panjang, kelola risiko dengan bijak, fleksibel dan adaptif, evaluasi
dan belajar dari hasil keputusan. Inilah yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.